Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Reebok Clubsy merupakan salah satu sepatu klasik dari Reebok yang akhir-akhir ini sering banget gue pakai. Buat ke mall, buat aktivitas harian, sepatu ini ternyata jadi opsi yang menurut gue nyaman aja. Dan gue happy karena akhir-akhir ini gue baru aja nemuin sepatu yang bisa menjadi alternatif dari sepatu ini. Di sini ada sepatu Reebok BB 4002, dimana ini menurut gue jadi sepatu klasik dari Reebok yang baru aja pertama kali diretro. Secara sepatu ini pertama kali dirilis di tahun 1989 dan ini merupakan versi sepatu casual yang terinspirasi dari sepatu basket. Dan sepatu ini menurut gue cukup menarik dan memiliki beberapa perbedaan yang menurut gue signifikan dibandingkan dengan sepatu Reebok Clubsy. Yang paling terlihat jelas dan menurut gue jadi salah satu favorit gue di sepatu ini adalah dari segi pewarnaannya, dimana sepatu ini menggunakan warna yang menurut gue cukup unik, perpaduan antara warna putih, marun, ada warna kuningnya, dan juga yang paling penting di bagian bawah, sepatu ini menggunakan gum bottom di bagian outsole-nya. Ini yang jelas bikin kayak pewarnaan dari sepatu ini ke elevate dan kelihatan kayak ini merupakan sepatu yang bener-bener vintage guys. Di era zaman sekarang tahun 2020 sampai sekarang ini, sepatu-sepatu vintage itu memang lagi in banget, dan sepatu dengan konsep desain seperti ini menurut gue bakal masuk kalau kalian pengen gunakan sebagai daily casual wear kalian sehari-hari. Secara outfitnya sendiri dengan adanya beberapa penggunaan layering material yang beragam bikin sepatu ini memiliki depth yang menurut gue sih cakep banget. Kelihatan kayak ada perbedaan tekstur di bagian uppernya. Secara memang sepatu ini juga menggunakan perpaduan antara suede dan juga synthetic leather. Meskipun gue berharap sebenarnya kalau dikasih menggunakan leather yang real, itu kayaknya bakal menambahkan kenyamanan dari sepatu ini sewaktu gue pakai. Yap, kalau dibandingin sama Clubsy, leathernya itu soft banget. Di sepatu ini menurut gue Reebok lebih berfokus dalam memberikan materi yang lebih durable guys. Dengan penggunaan material synthetic leather seperti ini bakal lebih membutuhkan break-in time, tapi ya sekali lagi dari nilai positifnya kita akan mendapatkan build sepatu yang lebih kokoh, dan juga dari segi durabilitasnya ini bakal lebih kuat lagi. Terlepas dari itu, gue seneng banget sama eksekusi dari penggunaan material suede yang ada di sepatu ini, karena menurut gue sekali lagi ini meng-elevate dari keseluruhan desain dari sepatu ini. Dan mungkin buat kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue sepatu ini fitnya itu true to size. Untuk Reebok Indonesia sendiri yang cukup unik adalah gue nggak nemuin size 9,5 di sepatu ini. Jadi yang available adalah dari size 9 langsung size 10. Dan untuk gue yang biasanya pakai size 9,5 di sepatu ini, gue turun pakai size 9. Jadi pastikan aja kalau kalian nggak nemuin size yang sesuai, kalian cobain dulu di toko, karena menurut gue sepatu ini masih available di toko dan kalian bisa cek aja langsung sehingga kalian nggak sampai salah beli size dari sepatu ini. Untuk overall feel dari sepatu ini, setelah beberapa kali gue pakai, gue ada sempat pakai 2 harian yang cukup panjang gue pakai sepatu ini, dan gue ngerasa ternyata dari segi cushionnya sepatu ini cukup nyaman dan nggak bisa dibandingin dengan sepatu-sepatu yang punya teknologi zaman sekarang ya guys. Kalian nggak bisa bandingin sama teknologi terbaru, karena memang sepatu ini Reebok berusaha untuk bikin dari segi teknologinya sama persis dengan apa yang ditawarkan pada tahun 1989. Sepatu ini menggunakan desain kapsul di bagian midsole-nya, dan juga untuk bagian cushionnya sepatu ini menggunakan EVA foam di bagian dalamnya. Menurut gue sih secara feel-nya kalian bisa ngerasain ada sensasi softnya dikit di bagian dalam, dan menurut gue sih secara overall ini merupakan cushioning system yang netral. Kalau dibandingin dengan beberapa sepatu-sepatu klasik yang lain, menurut gue sih sepatu ini cukup bersaing dan menurut gue nyaman-nyaman aja untuk dipakai sebagai sepatu keseharian gue. Gue juga surprise sebenarnya makin kesini, gue tuh ternyata lumayan demen sama cushioning system yang netral aja kayak gini, nggak aneh-aneh, tapi ya pas dipakai kayak standar, nyaman aja gitu buat dipakai seharian. Dan juga kalau kita ngomongin dari segi durability, di bagian depan sama di bagian belakang sepatunya di sini ada stitch-nya, dan di bagian bawah untuk bagian outsole sepatu ini juga menggunakan kombinasi antara hexagonal pattern di bagian heel, dan juga ada penggunaan herringbone traction pattern yang ini juga pola rubber yang digunakan terlihat sangat tebal guys. Di bagian belakangnya di sini kayak ada knobs-knobsnya juga, dan menurut gue sih secara pas dipakai ini juga nggak licin sama sekali. Mungkin buat kalian yang udah pernah nyobain gum bottom di sepatu kalian pastinya tahu kalau gum bottom itu itu merupakan rubber yang ngegrip banget guys. By the way, buat kalian yang tertarik sama sepatu Reebok BB 4002, sepatu ini available di website Reebok Indonesia dan dijual dengan harga Rp1.599.000 aja. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke website dari Reebok Indonesia.
And that's about it guys, initial review untuk sepatu Reebok BB4002. Gue ngerasa ini bakal jadi solid option buat kalian yang mungkin pengen sepatu klasik dari Reebok, tapi ngerasa kayak Clubsy itu kayak udah terlalu mainstream. Atau mungkin buat kalian pengen sepatu dengan looks yang terlihat beda, penggunaan material yang cukup beragam di sepatu ini juga bener-bener menawarkan sesuatu yang menurut gue sangat menarik guys. Colorway-nya asik banget, dan di samping itu menurut gue untuk dipakai sebagai daily casual wear, ini sepatu yang masuk dan juga nyaman sewaktu gue pakai. And that's about it guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Reebok, and see you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright, peace.